Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang wisatawan tenggelam saat bersuah foto di Bendungan Uwai Sekampung, Pringsewu. Dipicu saling ejek, 2 pelajar SMP di Waikanan berkelahi dan 1 tewas. Penerima BLT BBM di Bandar Lampung tak terlalu gembira sebab kenaikan harga BBM berdampak pada naiknya biaya hidup. Kalau di sana nggak usah naik ya. Saya dapat duit segini dan sebentar habis. Iya. Bensin masuk meredok. Bantuan langsung tunai BBM mulai didistribusikan secara masif di Lampung. Minggu pagi, ratusan warga penerima bantuan berjubel saat antri di kantor pos Baradatu Waikanan. Antrian terjadi mulai dari meja kasir hingga ke halaman kantor pos. Warga menerima bantuan uang tunai Rp300.000 untuk pembayaran 2 bulan periode September dan Oktober 2022. Dari jam berapa, Bu? Jam 9. Sampai sekarang udah dapat, Bu, ya? Sudah. Kita ambil bantuan apa sih, Bu? Bantuan BBM. BBM? BBM. Bawa anak Bu ke sini? Cucung. Susah-susah kan nggak Bu tadi? Iya. Susah-susah kan Bu? Kasihan anaknya Bu. Masuk desakan ini. Petugas memasang spanduk bertuliskan bantuan yang diterima warga tidak dipotong dan dapat dipergunakan sesuai keinginannya. Agar tidak terjadi antrian yang lebih parah, pembagian BLT BBM tersebut diatur bergantian per kecamatan setiap harinya. Untuk hari ini kurang lebih sekitar 1.200-an. Sudah berlangsung dari mulai hari Minggu kemarin. Yang jelas begini Kak, kita sudah buat atur jadwal semaksimal mungkin. Ya tapi namanya masyarakat pasti antusias lah yang namanya terima uang kan. Ya mungkin sebelum waktunya jam datang, orang sudah pada ke sini. BLT BBM merupakan bantuan sosial bagi warga miskin atas pengalihan subsidi BBM. Besaran BLT BBM Rp150.000 per bulan. Di Kabupaten Waikanan, penerima BLT BBM 40.924 keluarga. Ardi Wahaba melaporkan dari Waikanan. Pembagian bantuan langsung tunai atau BLT BBM juga digelar di kantor pos Pahoman Bandar Lampung Sabtu siang. Warga berdesakan di teras kantor pos karena mereka mencari tempat teduh dari panasnya sengatan matahari. Petugas kantor pos hanya menyediakan 4 unit tenda dan itu tidak dapat menampung warga yang akan mengambil BLT BBM. Warga penerima BLT BBM sebenarnya tak terlalu gembira. Uang dari BLT BBM tak dapat mencukupi biaya hidup mereka yang berkelanjutan. Mereka justru meminta pemerintah meniadakan bansos BLT BBM asalkan menurunkan harga BBM. Sebab dampak kenaikan harga BBM telah berdampak luas pada naiknya biaya kebutuhan hidup. Karena sekarang apa-apa mahal. Cabai aja mahal, segala-gala naik. Kalau di sana nggak usah naik ya. Kan dapat duit segini dan sebentar habis. Bensin masuk meredok. Bensin masuk meredok. Ringanin berapa hari nggak beli beras. Ini merugikan banget ya karena BBM itu kan seumur hidup. Kalau ini kan hanya untuk sementara juga. Ini merugikan rakyat kecil banget sih sebenarnya. Cuma apa daya ya karena masyarakat butuh. BLT BBM adalah bansos pengalian subsidi BBM. BLT BBM sebesar Rp600.000 untuk periode September hingga Desember 2022 atau Rp150.000 per orang setiap bulannya.
BLT BBM disalurkan dalam 2 tahap dan setiap tahapnya warga menerima Rp300.000. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan warga menyerbu pasar murah yang digelar di lapangan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Sabtu pagi. Antusiasme warga tinggi karena harga sejumlah bahan pokok yang dijual lebih murah dibanding di pasar. Pasar murah menimbulkan desakan antar warga. Petugas Linmas di lokasi kewalahan mengatur antrian. Pada pasar murah ini, Pemkot menyediakan minyak goreng, beras, dan gula pasir. Sangat membantu ya. Telur tinggal 10 bungkus lagi atau 10 kilo lagi. Diadain pasar murah sangat membantu. Mudah-mudahan di tempat-tempat lain juga ada pasar murah. Kita inginnya lebih tertib lagi supaya nggak kadang-kadang kayak gini, kasihan membawa anak, apalagi yang lansia. Anaknya dibarisin, langsung Pak Kamtipnya itu ya yang barisin. Udah gitu satu-satu maju, kalau udah selesai balik. Jangan ngantri lagi, kasihan yang belum dapet. Ya ada cap, ada tandanya lah. Kita sempat kebagian barang nggak Bu kita Bu? Tadi kebagian cuma 1 itu aja. Aduh, kukunya sampai 1. Pasar murah gelombang pertama digelar serentak di 10 kecamatan. Pada hari Sabtu mendatang juga akan digelar lagi di 10 kecamatan lainnya. Di lokasi pasar murah juga terdapat pelayanan vaksinasi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Harga komoditas sayur mayur di Lampung Barat seperti tomat, kubis, sawi, cabai, wortel, buncis hingga terong naik sejak beberapa hari lalu. Harga kubis dari Rp2.700 jadi Rp3.500 per kilogram. Harga sawi dari Rp2.000 kini Rp3.000 per kilogram. Dan tomat dari Rp1.200 jadi Rp2.800 per kilogram. Meski demikian, petani tidak mendapatkan untung besar dari kenaikan harga sayur mayur itu sebab harga pupuk dan obat-obatan juga naik drastis. Pengeluaran petani sayur mayur naik drastis sebab kuota pupuk bersubsidi tidak sebanding dengan kebutuhannya. Mereka menambahkannya dengan membeli pupuk non-subsidi yang harganya hampir 1 juta per sak. Harga obat-obatan tanaman juga naik hingga 20%. Ya seneng sih. Senang. Iya. Tapi sawi naik, pupuknya juga. Iya dah. Lebih naik. Oh, Iya. Memang modal ini habisin berapa? Kalau modal nggak itu sih, cuman ada sedikit beli pupuk, ada sedikit beli obat. Oh, berarti walaupun naik itu nggak sesuai ya sama harga pupuk deh? Nggak sesuai sih sebenarnya. Kalau untuk kondisi saat ini emang agak sulit sih. Sekarang yang namanya katanya subsidi apa-apa segala, tapi kayaknya agak susah emang. Jadi terpaksa kita gimana caranya cari di kios itu ya, walaupun mahal kita harus berjuang. Kita masuk kelompok tani nggak? Kalau masalah kelompok tani itu mungkin Pak Bosnya urusannya kan. Jadi kita hanya menanam di lahan, kerja di lapangan, baru kita hasil bagi dua. Sementara itu, pedagang pupuk di Kecamatan Sukau, Lampung Barat mengatakan pupuk bersubsidi tidak langka. Stoknya tetap ada, namun terbatas. Pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang terdaftar pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK. Tidak. Kalau mereka didaftar 2 hektar standar per 1 orang, insya Allah itu nggak terkurang. Tetapi, yaitu yang saya maksud tadi, namanya juga subsidi makin lama makin berkurang. Yang tadi permintaan 1 ton, ya sekarang syukur masih bisa mendapatkan setengah ton, kira-kira seperti itu. Nah, justru itu solusinya non subsidi yang produser resmi antara Petrosida atau PT Pusri kurang lebihnya. Para petani sayur mayur di Lampung Barat telah mendaftar di RDKK untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah, namun tidak semuanya direalisasikan. Jikapun mendapatkan, sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan. Para petani mendesak pemerintah segera menurunkan harga pupuk supaya mereka tidak tergantung pada pupuk bersubsidi. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini.
Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.